Dulu awalnya sekilo 2 kilo mas, jualan kentang nggak langsung ada karyawan sendiri awalnya. Sendiri sekilo 2 kilo, cuman proses 1 bulan itu udah langsung, alhamdulillah udah kewalahan. Oh, alhamdulillah. Udah ada karyawan 2 pas 1 bulan itu ada yang bantu. Berarti dari awal 1 kilo 2 kilo, mohon maaf nih Pak De, dulu tuh 1 kilo itu bawa pulang berapa tuh? Oh itu 125, saya masih ingat sampai ditulis di buku. Sehari dapat 125.000. Simol paling sekilo, kentang 5 kilo. Kentang saya ember tetengannya itu yang ubi tadi. Ya, saya ember kecil itu tuh setiap hari. Terus 125 ke 1 juta, kalau boleh tahu bisik-bisik tuh Pak De. Ya alhamdulillah kalau ramai itu bisa 4 juta. Pas paling mentok 5. Alhamdulillah. Lagi ramai banget 5 juta. Omset sehari. Ini proses apa? Ini ubi mas. Ya ini ubi. Nah ini stoknya ubi. Ya. Ada berapa macam tuh Pak De? 3 warna, oranye, ungu, kuning. Wow. Warna-warni ya Pak De ya? Iya, kayak pelangi. Kayak pelangi ya. Ini kalau buat ubi sendiri berapa kilo Pak De? Kalau ubi paling banter tuh 50 kilo. 50 kilo? Iya. Kalau kentang itu bisa 1 kintal lebih. 1 kintal per hari? Ini yang paling cepat habis. Best seller kentang. Best seller. Kalau ubi kenapa disediain tuh nih? 50 kilo. Nah, kenapa disediain gitu? Apa buat Tambahan? tambahan? Oh, ini dulu awalnya kentang itu lagi susah, mahal banget. Jadi saya stop nggak jual kentang. Nah, kasih ide ubi, solusinya nggak ada kentang soalnya. Nah, pas kentang udah biasa normal, akhirnya ubi juga udah tetap jalan. Jadi udah banyak peminat juga ubi. Cakep ya Pak De, warna-warni ya? Iya, iya kan biar seru. Biar seru ya, biar hidup penuh warna ya Pak De ya? Warnanya menarik ya. Nah kalau ubi warna ungu itu ubi apa tuh Pak De? Ya ubi jalar semuanya. Ubi jalar. Warnanya cuma beda-beda. Ada 3 warna. 3 warna ya? Semuanya ubi jalar. Nggak ada yang warna pink ya Pak De ya? Nggak ada. Oh. Belum. Kayak gini. Harus cepet ya Pak De ya? Iya. Kalau nggak cepet nanti pecah. Keteter ya Pak De ya? Produksi pagi itu tunggu pasang kalau pagi jam 4. Ya, Itu jam berapa Pak De? Jam Berpancing? 6. Mulai ngupasin ubi, ngupasin kentang, motong-motong. Ini di sini karyawan ada berapa Pak De? 4. Biasa mulai kerja dari jam 6 pagi. Cakep ya Pak De ya? Pak De ini potongannya gede-gede banget Pak De ini. Potongannya sembarang mas. Sembarang ya? Udah hancur semua. Ya, jadi Manual. potongnya nggak pelit ya? Enggak sembarang mas. Dari awal emang segede-gede gini Pak De? Iya. Tapi kalau digigitnya empuk ya Pak De ya? Ya kalau digoreng. Empuk ya, nggak ngembal kayak sendal jepit ya? Kalau Pak De ini apa nih? ini ubi mas yang dari belakang tadi. Belakang di tengah tadi ya? Ada? Nah ini tinggal digaringin di depan. Ya. Enggak semuanya Pak De, gorengnya? Enggak, itu terlalu penuh. Ya mau. Nanti setengah-setengah dulu ya? Ya mau soalnya. Iya. Kita habis sebentar ya. Jadi prosesnya 2 kali ya? 2 kali seminggu. Jalan setengah matang, Ya. baru dilaporkan kembali. Ya, jadi kalau udah setengah matang dibikin kan cepet, tinggal garing-garing, nggak lama banget. Jadi biar nggak keteter ya Pak De ya? Nah ini udah mau diangkat. Biar lagi ya. Nih matang nih Pak De? Nah, belum sedikit lagi. Sebenarnya udah matang, cuman belum crispy, jadi lembut nanti rasanya. Oh jadi ngambil tekstur crispy dulu ya Pak De ya? Soalnya biasa ada peminat crispy, ada peminat yang lembut. Oh jadi Kalau udah yang udah orang tua biasanya minta yang lembut aja, lembut ya? biar nggak keras. Kalau orang muda bisanya crispy aja, kalau anak-anak muda. Ini mau diangkat juga baru ya. Ini tak taruh baskom soalnya tempatnya udah penuh ya. Oh gitu. Coba stok nanti. Lur. Lagi kan itu pada keluar dari Ini kampus. matang nih Pak De? Lur. Matang ini. Nih udah matang.
ini mulai mati Pak De. Ya, Diangkat ya. ya ini udah crispy mas. Taruh baskom itu Pak De. Ini soalnya itu udah penuh semua. Ini buat stok bentar lagi pada keluar dari kampus kan. Ini udah pasti insya Allah habis ya Pak De ya? Udah pasti kurang malah. Kurang. Kan sampai 7:30 ini masih stoknya masih banyak. Udah pasti kurang. Jadi di stok dulu biar nggak keteter kalau pas sudah pada keluar kan. Nanti kalau nggak di stok pas keluar belum matang pada nunggu lama. Oke, jadi di stok dulu ya. Ya, Jadi di stok nih Pak De ya? ya ini udah stok. Nah, sekarang cimol. Tinggal garingin itu belum garing. Ya ini yang tadi goreng ini udah matang. Berapa? Porsinya kalau ubi minimal 5.000 tuh porsinya tuh ya. Oh, iya. Ubi. Kalau cimol sama 5.000. Kalau kentang itu minimal 7.000. 7.000. Itu baru kemarin 7.000. Kalau dulu masih 5.000 mas. Oh. Soalnya kemarin bahan baku kentang kan lagi mahal banget. Oh, lagi naik ya, Pak De, ya? Makanya ini ada ide ubi dulu sempat vakum 4 bulan nggak jual kentang. Dulu awal-awalnya. Oh, jadi dioplos Pak De? Nggak dioplos, maksudnya kentangnya emang dikosongin nggak Oh. ada sama sekali nggak ada. Terus digantinya ubi cimol doang 2 macam dulu. Pas kentang harga normal baru saya ada kentang lagi tapi ubinya tetap jalan. Oke, jadi jualnya ubi khusus ubi ya? Ini 5.000. 5.000. Wow, banyak banget Pak De. Kenyang ini. Kenyang ya? Belas 9 mana ada ya Mbak? Lama. Oh boleh. Ya. Kentang kok. Ini buat motivasi teman-teman aja Pak De. Hasilnya udah bisa ngasihin apa tuh Pak De? Alhamdulillah. Anak udah gede-gede. Alhamdulillah Pak. Tempat tinggal alhamdulillah udah punya. Dari hasil usaha ini Pak De, Ya. kebeli rumah gitu ya Pak De ya? Sawah ya Pak De? Sawah biasa kalau di kampung andalan sawah. Cuma belum beli Terus sudah bisa daftar haji. Alhamdulillah. Makin berkah Pak De. Cuman belum bisa beli mobil. belum Dengan berpikir. biaya haji belum, pada belum, beli mobil. Ya itu dia. Soalnya ngantri kan lama. Jadi udah 6 tahun ngantri. Oh iya. Pak De, tipsnya apa sih bisa bertahan selama ini usaha? Tipsnya ya sabar, bulat, kerja keras. Kalau dari segi agama ada yang harus diterapin nggak Pak De? Segi agama ya harus kejujurannya harus diutamakan. Jadi istilahnya dari kejujurannya ya harus utama. Pak De, mungkin banyak nih ya teman-teman kita baru memulai usaha nih. Mungkin ada sedikit pengalaman atau motivasinya dari Pak De nih. Motivasinya ya itu harus benar-benar bulat, rajin, kerja keras.